Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Sahabat fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang yang dominan pada diri laki-laki, ya, atau sifat-sifat khas yang dimiliki oleh laki-laki. Kita mulai dari kajian Wolfgang Bock yang mengatakan dalam bukunya yang berjudul Menjadi Pria Sejati bahwa laki-laki itu suka bertarung dan bertanding. Nah, ini menjadi sesuatu yang khas milik laki-laki, ya. Dan itu sangat dibutuhkan ya oleh laki-laki untuk melindungi istri dan anak-anaknya, rumah dan juga ladangnya. Dan juga untuk menjaga keamanan dari musuh yang mengganggu. Jadi sikap atau suka bertarung dan bertanding ini memang menjadi kekhasan pada mereka, ya, meskipun bukan berarti bahwa wanita tidak memilikinya, ya. Biasanya mereka yang memiliki sifat atau kesukaan untuk bertarung dan bertanding ini karena memang keadaan yang mendesak mereka untuk melakukannya. Jadi bagi wanita seperti itu, ya. Tapi secara umum laki-laki seperti ini. Kemudian yang kedua, kebebasan pribadi. Kata Wolfgang Bock, ya, sifat khas yang kedua itu kebebasan pribadi. Ya, laki-laki amat menghargai kedaulatan pribadinya dan tidak mau tergantung kepada siapapun. Jadi ia tidak suka diatur, ya, ia tidak suka diatur dan ditahan di rumah, ya. Makanya suka mancing, ya, jangan ditahan, ya. Ya, paling diingatkan saja, ya, dan tak suka pula diberitahu apa yang harus ia lakukan, ya. Itu menurut Wolfgang Bock, ya, diantaranya. Nah, tapi sebenarnya laki-laki itu tergantung sekali kepada pasangannya, ya, tergantung sekali kepada perempuan, ya, tidak harus istrinya, ya, ibunya atau saudaranya. Jadi tergantung pada pasangannya, ya. Itu maksudnya laki-laki itu kadang dia berusaha untuk berjuang memberi kesan, ya, kuat dan mandiri. Namun sang istri atau ibunya itu selalu tahu bahwa laki-laki yang paling mandiri pun itu punya ketergantungan pada pasangannya, ya, atau pada ibunya. Nah, kesalahannya terletak bahwa tidak semua laki-laki menyadari ketergantungannya. Ya, mungkin ini adalah rahasia yang paling sulit ditutupi. Kemudian karakter yang berikutnya, ya, ke-8, ya, yang ke-8 adalah laki-laki itu menginginkan kedudukan sosial dan penghargaan. Jadi sukses di mata pria adalah kedudukan sosial terhormat. Nah, jadi penghormatan dari teman kerjanya, dari bosnya, atasannya, ya, dari bawahannya, dan juga dari semua lapisan masyarakatnya. Sementara berbeda dengan wanita, ya. Bagi wanita adalah menguasai jiwa raga kekasihnya dan memilikinya sepanjang hayat. Maka dari itu laki-laki di saat tuanya, di saat masa senjanya, merasa sedih karena sumber kekuatannya itu tiada, ya. Yaitu apa? Kemampuannya untuk bekerja, ya, karena kemampuannya sudah mengendur, ya. Berbeda dengan di masa mudanya. Nah, sedangkan perempuan mereka merasa tenang dan rela, ya, karena kesenangannya adalah di rumah, ya, tinggal bersama dengan suaminya, juga dengan anak dan cucu-cucunya. Nah, ada sebuah analisis dari Dr. Ken Drax. Jadi penyebab pria itu lebih mementingkan pekerjaannya, ya, lebih senang dengan bekerjanya itu karena ingin dihargai dan rindu disayangi. Nah, akibat kurangnya perhatian dari sang ayah, ya, perhatian dan kasih sayang dari sang ayah. Nah, ada kalanya pria menjadikan tempat pekerjaannya sebagai tempat untuk mengubur rahasia mereka. Tidak bekerja bagi laki-laki berarti kelemahan, ketakutan, dan rahasianya menjadi terbongkar. Nah, ini ciri khas atau sifat khas yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, yang berikutnya, ada kesan bahwa laki-laki itu melarang dirinya untuk takut, ya, tidak yakin dan sedih. Nah, ini adalah inti rahasia laki-laki. Melarang dirinya untuk takut, tidak yakin dan sedih. Ini adalah inti rahasia laki-laki. Sebenarnya laki-laki juga merasakan suasana jiwa atau perasaan yang bervariasi, namun mereka sering menolaknya.
berlawanan dengan kenyataan bahwa laki-laki dewasa juga menangis. Ya, laki-laki sejak kecil diberi pemahaman bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis. Nah, sebenarnya pesan yang disampaikan kepada mereka bahwa tidak pantas laki-laki menunjukkan emosinya karena takut, ya, karena takut dicap kurang maco. Nah, maka pria mencoba menyimpan perasaannya. Padahal sebenarnya suasana jiwa ya berupa kesedihan, kegembiraan itu tidak perlu untuk dirahasiakan, tidak perlu untuk ditutup-tutupi ya karena tadi ya karena karena ingin penilaian dari atau ingin kesan bahwa kita itu kuat, ya, tegar, tabah dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat laki-laki yang paling mulia, ya para nabi, ya khususnya Nabi Muhammad SAW, kita juga melihat beliau menangis, ya dalam episode kehidupannya, ya. Saya kira bukan sesuatu yang cengeng dan aib bagi seorang pria itu menangis, ya. Apalagi menangis karena dosa-dosanya, menangis karena melihat penderitaan orang-orang di sekitarnya, ya tentu ini bukan sesuatu yang dilarang bagi laki-laki. Kemudian yang berikutnya, ya, yang merupakan sifat khas laki-laki itu bahwa laki-laki itu punya titik-titik kelemahan, ya. Setiap laki-laki sehebat dan sekuat apapun ia pasti mempunyai titik lemah, ya, memiliki titik lemah. Nah, menurut Wolfgang Bock, ya, laki-laki yang tidak menyadari kelemahan, ya kelemahan pokoknya adalah laki-laki bodoh. Nah, laki-laki harus berjuang keras sesekali dengan menahan sakit atau luka agar pada saat diserang ia segera mengingat kelemahannya. Nah, apa titik lemahnya itu? Titik lemahnya itu bisa terdapat pada akal budinya sebagai pusat nilai-nilai dan cita-cita tinggi. Bisa juga terdapat di dalam hati, ya, sebagai pusat segala perasaan, atau di dalam perut sebagai pusat perasaan naluri, atau juga pada alat kelamin sebagai sumber nafsu seksual. Nah, ini menurut Wolfgang Bock. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim, atau kita lihat dalam kehidupan para pejuang, bahwa seseorang laki-laki itu kadang dalam hal urusan cinta, ya, dia itu bisa mencintai lebih dari biasanya. Nah, kita akan bahas dalam pembahasan tentang cinta, ya, untuk poin yang terakhir ini. Saya kira cukup, ya, untuk seri kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.